Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silahkan masuk. Mari silakan duduk, Mbak. Saya Fatimah, Mbak, yang kemarin WA. Oh iya, Mbak Fatimah. Bagaimana kabarnya Mbak Fatimah? Alhamdulillah, Mbak. Bagaimana perjalanannya ke sini tadi Mbak Fatimah? Alhamdulillah, Mbak, lancar. Cuacanya lumayan agak mendung sih, Mbak, tapi alhamdulillah perjalanan lancar hari ini. Oh iya, memang dari tadi pagi emang sudah agak mendung ya. Oh iya, apakah sebelumnya Mbak Fatimah ini pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Mbak. Baru kali ini saya mengikuti konseling. Baiklah, kalau begitu sebaiknya saya jelaskan sedikit ya tentang apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda. Kemudian agar konseli itu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Kemudian konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Kemudian asas kerahasiaan ini menjamin semua data atau informasi yang terkait dengan masalah Anda. Jadi nanti pertemuan kita kali ini dibatasi oleh waktu. Kemudian kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 atau 45 menit per pertemuan. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka sebaiknya benar-benar memanfaatkannya ya. Begitu ya, Bu. Saya mulai paham dan mengerti apa itu konseling. Nah, jika pada pertemuan pertama ini, jika masalah Mbak Fatimah belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Gimana Mbak Fatimah, setuju? Coba Mbak Fatimah ceritakan kepada saya apa yang menjadi ganjalan di hati Mbak Fatimah sekarang ini. Begini, Bu, saya itu selalu merasa deg-degan, takut ketika ada orang yang marah-marah. Marah-marah yang seperti apa ini maksudnya Mbak Fatimah? Jadi gini, Bu, misalnya kalau di rumah itu ada nenek ataupun bule itu marah-marah, itu saya langsung ketakutan dan deg-degan gitu, Bu. Coba Mbak Fatimah ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini, Bu, saya itu mempunyai tante. Dia itu sukses, dan ketika suksesnya itu dia itu menjadi sangat sangat selalu menguasai rumah, Bu. Tante saya itu mempunyai anak tunggal, dan ketika anaknya menangis apa-apa itu selalu marah. Saya kan anak yang besar sendiri, Bu. Jadi yang terkena sasaran itu saya, Bu, selaluan. Dan maka dari itu ketika ada orang marah-marah ataupun yang suka bentak-bentak itu selalu saya itu gemetar dan ketakutan, Bu. Itu permasalahan saya. Ya, saya memahami sekali perasaan Mbak. Nampaknya Mbak Fatimah juga sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya, Bu, saya itu sangat terganggu sekali. Baiklah kalau begitu, jadi sekarang Mbak Fatimah sedang mengalami trauma akibat tante Mbak tadi yang sering memarahi Mbak. Mbak Fatimah sudah menyadari dan merasakan bahwa Mbak saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya, Bu, saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagaimana, Bu, caranya? Ya, bagus, itu sebuah kemajuan yang sangat bagus. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini.
Baik, tujuan konseling kita kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Mbak dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang Mbak rasakan sekarang. Maksudnya adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar Mbak mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang Mbak rasakan saat ini. Jadi nanti saya ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Mbak pelajari atau kita pelajari bersama. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana Mbak akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat Mbak cemas, mulai dari yang Mbak anggap terendah hingga sedang hingga keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi Mbak Fatimah juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu sampaikan. Oke. Baik, sekarang mari kita mulai. Duduk dengan rileks dulu. Kemudian pejamkan mata sambil melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup, kamu boleh membuka mata. Oke? Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian, sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu, tante menghampiri kalian. Sekarang, tante kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan Oke, sekarang buka mata Mbak. Rileks, tarik nafas dari hidung, perlahan buang dari mulut. Ulangi lagi. Ya, hingga Mbak benar-benar rileks dan tenang. Apa yang Mbak rasakan sekarang? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita tadi sudah pada tahap sedang dan Mbak sudah merasa tidak sanggup. Nah, harus melakukan ini lagi ketika Mbak sudah siap dan tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Baik, bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan Bu. Baik, habis ini kita mulai lagi ya. Coba kita sekarang rileks lagi ya. Ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seorang yang sedang memarahi anaknya tadi dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan anak tante kamu menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali sama kamu. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks. Tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Lagi. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Deg-degan Bu.
sudah agak lebih baik, Bu. Bagus sekali, ini suatu kemajuan, Mbak. Bagaimana kita lanjutkan lagi? Baik, sekarang kita mulai lagi. Coba tutup mata kamu sekali lagi. Kemudian bayangkan wajah seorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang keras. Sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dalam, keluarkan perlahan. Gimana? Saya sudah lebih baik, Bu. Bagus, sekarang Mbak berhasil melewatinya. Selamat, Mbak. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi, Mbak Fatimah harus tetap semangat dan jangan cemas dan takut lagi kalau melihat seseorang yang sedang dimarahi ataupun tante yang memarahi Mbak Fatimah. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin Mbak Fatimah tanyakan? Sepertinya tidak, Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali.